Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Teknik Industri dengan NIM 20106030. Di sini saya akan menjelaskan serta mensimulasikan praktikum fisika modul 1 yaitu gerak peluru. Langsung saja, sebelumnya kita masuk ke modul 1, percobaan gerak peluru. Tujuan praktikum percobaan gerak peluru kali ini yaitu yang pertama dapat memahami konsep gerak peluru atau gerak parabola, yang kedua dapat menghitung waktu, jarak dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, suhu tembakan, dan jenis benda. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan gerak peluru kali ini yang pertama modul eksperimen projectile motion, yang kedua website PET simulation atau projectile motion, yang ketiga komputer atau laptop. Dasar teori. Gerak adalah perpindahan yang dapat terjadi apabila suatu benda berubah posisi atau berpindah tempat dari posisi semula. Perubahan posisi atau perubahan tempat dapat dilihat melalui titik acuan. Titik acuan ini menjadi titik awal. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB yang memiliki kecepatan tetap dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB mengalami perubahan kecepatan. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk seperti parabola. Seperti contoh, apabila sebuah benda dilemparkan ke atas, benda tersebut akan membentuk sebuah sudut tertentu di permukaan tanah. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya membentuk sebuah lingkaran. Gerak peluru atau parabola merupakan gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan. Dalam gerak peluru selalu mempunyai kecepatan awal, namun tidak berarti setiap gerakan mempunyai kecepatan awal termasuk gerak parabola. Gerak parabola mempunyai komponen berupa jarak yang disimbolkan dengan huruf R besar dan tinggi yang disimbolkan dengan huruf H kecil. Jika hambatan udara dan efek gerak perputaran bumi diabaikan beserta kecepatan gravitasi dianggap tetap, maka hanya terdapat gaya gravitasi atau gaya berat saja yang bekerja dalam gerak peluru. Dalam gerak peluru, kecepatan gravitasi bumi dapat mempengaruhi dan membuat lintasannya melengkung ke bawah. Komponen kecepatan horizontal selalu tetap selama peluru bergerak. Maka dari itu, waktu yang diperlukan sejak peluru ditembakkan hingga mencapai puncak lintasan adalah TP yang berlaku, yang dirumuskan TP sama dengan V0 sin theta per gravitasi. Ketinggian maksimum yaitu titik tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu benda saat melakukan gerak peluru atau parabola. Komponen kecepatan dalam arah sumbu Y-nya bernilai 0 dan pada puncak lintasan peluru hanya memiliki kecepatan horizontal. Rumusnya yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 gravitasi. Ketika didefinisikan jarak tempuh sebagai jarak horizontal dari titik penembakan jatuh peluru pada bidang datar, jarak tempuh maksimum benda ketika mengalami gerak peluru dirumuskan dengan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Pengaplikasian gerak peluru banyak digunakan dalam bidang olahraga seperti pemadam kebakaran dan kemiliteran di mana bidang tersebut memerlukan perhitungan yang akurat. Pratika juga cukup mengalami kesulitan dalam memahami gerak peluru, maka dipakailah sebuah aplikasi online bernama PET Simulator. PET merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis berbasis riset yang diberikan secara gratis. Diyakini bahwa aplikasi ini yang dilengkapi dengan pendekatan berbasis riset, di mana telah menggabungkan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian dapat memperdalam lagi pemahaman dan peningkatan minat terhadap ilmu fisika. Nah, langsung saja kita simulasikan dari tabel yang pertama, yaitu tabel 4.1.1, hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat V0-nya itu sama dengan 10 meter per second dengan variasi sudut awal tembakan. Nah, di tabel 1 kali ini, kecepatan awalnya itu sama semua, yaitu 10 meter per second, yang membedakan itu sudut variasinya yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Langsung saja kita simulasikan dari percobaan yang pertama, yaitu kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Kita atur dulu.
Sebelumnya ini saya sudah membuka website Pet Simulation projectile motion-nya. Kita atur ini udah 10 meter per second. Nah, sudut awalnya itu tadi 30 derajat. Kita atur 30. Nah, jenisnya itu kita menggunakan cannonball, masanya itu 17,6 kilo dan gravitasinya itu 9,8. Langsung saja kita simulasikan. Untuk mensimulasikannya itu kita bisa mencet tombol merah ini, klik. Nah, langsung muncul. Kita perbesar saja untuk menghitung waktu titik puncak sama ketinggian maksimum. Kita bisa menggunakan ini, ditaruh di tengah sini di titik puncak. Nah, selanjutnya untuk menghitung jarak maksimum kita bisa menggunakan ini. Caranya itu kita tinggal taruh di awal tembakan, ditarik garis hingga ke jatuhnya peluru. Nah, sini. Ini harus tepat biar hasilnya itu akurat. Nah, langsung saja kita dapat hasil dari simulasi itu waktu titik puncaknya itu 0,51 second. Nah, kita bisa tulis di tabelnya 0,51 second. Untuk ketinggiannya itu 1,27 meter. Nih, 1,27 meter kita tulis di tabelnya. Dan untuk jarak maksimumnya itu di simulasi kita dapat 8,69 meter. 8,83. Sebelumnya itu saya sudah melakukan percobaan hasil datanya. Nah, dari hasil data yang kita dapatkan dari simulasi, kita dapat melakukan perhitungan. Nah, untuk menghitung waktu titik puncak itu kita menggunakan rumus TP sama dengan V0 sin theta per G. Nah, kita ambil contoh dari percobaan yang pertama. Waktu kecepatan awalnya itu 10 meter per second, sudutnya itu 30 derajat. Kita masukkan saja 10 kali sin 30 derajat per gravitasinya itu 9,8. Nah, hasilnya itu 0,51. Nah, artinya dari hasil perhitungan sama hasil data yang kita dapat dari simulasi itu hasilnya itu sama. Nih, 0,51. Nah, selanjutnya untuk percobaan 2 sampai 5 sama, perhitungannya itu sama menggunakan rumus yang TP sama dengan V0 sin theta per G. Selanjutnya untuk menghitung jarak maksimum kita menggunakan rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita ambil contoh percobaan yang pertama, tinggal masukin 10 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 9,8, hasilnya itu 8,83. Nah, ini hasilnya itu sama dengan yang disimulasikan tadi. Untuk percobaan yang kedua sampai 5 itu menggunakan rumus yang sama. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita menghitung ketinggian maksimum. Rumusnya itu Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 gravitasi. Kita masukkan saja dari percobaan yang pertama 10 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 kali gravitasinya itu 9,8. Kita mendapat hasil 1,27, artinya sama dengan hasil data yang disimulasikan tadi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tabel yang kedua, yaitu tabel 4.1.2, hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta sama dengan 45 derajat dengan variasi kecepatan. Nah, jadi yang membedakan dari tabel 2 dan tabel 1 itu kecepatan awal dan sudutnya. Di tabel 1 kecepatan awalnya itu sama, yaitu 10 meter per second, dan sudutnya itu yang bervariasi. Sedangkan di tabel 2 ini kecepatan awalnya itu yang bervariasi, sedangkan sudutnya itu sama, yaitu 45 derajat. Langsung saja kita simulasikan. Percobaan yang pertama kecepatan awalnya itu 5 meter per second. Kita atur ininya dulu 5 meter per second. Nah, sudutnya itu 45 derajat. Kita atur 45
dan jenisnya itu masih sama cannonball, masanya itu masih sama 17,6 kg, dan gravitasinya itu masih sama yaitu 9,8. Langsung saja kita simulasikan, pencet tombol merah, klik. Nah, kita perbesar saja. Untuk menghitung waktu titik puncak sama ketinggian maksimum, kita masih sama menggunakan yang ini, taruh di titik puncak. Nah, selanjutnya untuk menghitung jarak maksimum, kita menggunakan ini, taruh di awal tembakan, tarik garis jatuhnya sampai ke jatuhnya peluru. Nah, dari simulasi ini kita dapat hasil waktu titik puncaknya itu 0,36 second. Nah, bisa ditaruh di tabel 0,36. Jarak maksimumnya itu di sini 2,56. Ketinggian maksimumnya itu 0,64 meter. Nah, dari hasil data yang kita dapat ini dapat dilakukan perhitungan dengan rumus tadi masih sama. Waktu titik puncak itu rumusnya TP sama dengan V0 sin theta per G. Kita ambil contoh yang percobaan pertama, kecepatan awalnya itu 5 dimasukkan 5 sin sudutnya itu 45 derajat, 5 sin 45 derajat per 9,8, kita mendapat hasil 0,36. Artinya hasil perhitungan sama hasil simulasi itu sama. Langsung saja, yang kedua, untuk menghitung jarak maksimum, rumusnya R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ambil contoh yang pertama, 5 kuadrat sin kuadrat 45 derajat per 9,8, kita mendapat hasil 2,55. Nah, hasil perhitungan jarak maksimum sama hasil simulasi jarak maksimum di sini ada sedikit berbeda. Nah, yang disimulasi ini jaraknya itu 2,56 meter, sedangkan di perhitungan 2,55 meter. Tapi tidak apa-apa, artinya selisih sedikit aja. Langsung saja kita ke ketinggian yang rumusnya H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Langsung saja dimasukkan dari percobaan yang pertama, yaitu 5 kuadrat sin kuadrat 45 derajat per 2 kali 98 sama dengan 0,63. Nah, hasil perhitungan ketinggian sama hasil simulasi ketinggian kebetulan sama 0,60. Hasil perhitungan dari ketinggian percobaan pertama ini kita mendapat hasil 0,63, tetapi di hasil simulasinya itu kita mendapat hasil 0,64, artinya selisih sedikit aja, tidak apa-apa. Langsung saja, untuk yang percobaan kedua, kita menggunakan kecepatan awalnya itu 5. Ini di reply dulu. Kecepatan awalnya itu 10. Jadi, untuk tabel 2 kita harus mengganti ini ke 10. Untuk variasi kecepatan awal yang berbeda, sudutnya masih sama. Langsung saja kita tembakkan. Nah, kita coba hitung menggunakan ini. Tarik garis sampai ke jatuhnya peluru. Nah, hasilnya itu 0,72. Lalu 2,55 untuk ketinggian maksimumnya. Tadi 0,72 itu untuk waktu titik puncak. Nah, untuk jaraknya sendiri 10,19. Nah, untuk perhitungannya itu masih sama seperti yang tadi. Nah, langsung saja kita lanjut ke tabel 3. Tabel 3 yaitu tabel 4.1.3 hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta sama dengan 45 derajat, kecepatan awal V0-nya itu 10 meter per second, terhadap variasi jenis benda. Nah, tabel 3 ini kecepatan awal sama sudutnya itu sama, yaitu 10 meter per second dan 45 derajat semua. Yang membedakan itu jenis benda. Jadi simulasinya di sini itu 10 meter per second ini untuk kecepatan awalnya, sudutnya itu 45 derajat,
Nah, yang membedakan itu ini. Yang pertama itu jenis cannonball. Nah, ini berarti masih tetap nggak usah diubah. Masanya itu 17,6. Nah, ini udah 17,6, gravitasinya 9,8. Langsung saja kita simulasikan. Bentar. Nah, langsung saja ini untuk menghitung waktu titik puncak sama ketinggian maksimum. Ini untuk menghitung jarak maksimum sampai ke jatuhnya peluru. Nah, dari simulasi percobaan pertama ini kita mendapat waktu titik puncaknya itu 0,72. Nah, ini langsung saja kita pindahkan ke tabel, lalu jarak maksimumnya itu 10,19, ketinggiannya itu 2,55. Nah, dari percobaan simulasi tadi kita dapat melakukan perhitungan. Rumusnya masih sama untuk waktu titik puncak, TP sama dengan V0 sin theta per G. Ambil contoh yang pertama, 10 sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,72. Nah, kebetulan di tabel 3 kali ini waktu titik puncak, jarak maksimum sama ketinggian maksimumnya itu hasilnya sama semua. Yang membedakan itu masanya. Karena apa? Karena di tabel 3 ini simulasinya itu yang membedakan jenis bendanya. Jadi jenis bendanya itu ada macam-macam. Nah, langsung saja kita ganti jenis bendanya. Yang kedua itu apa? Golf ball. Nah, masanya itu langsung berubah sendiri otomatis ketika jenis bendanya itu diganti. Coba disimulasikan. Nah, hasilnya masih sama, waktu titik puncaknya itu 0,72, terus ketinggian maksimumnya itu 2,55 meter. Artinya waktu titik puncak, jarak maksimum sama ketinggian maksimum di tabel 3 ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu jenis benda sama masanya. Untuk percobaan yang selanjutnya masih sama seperti tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke analisis dan pembahasan. Pada praktikum ini, modul yang kita bahas berjudul percobaan gerak peluru. Praktikum ini juga memiliki tujuan agar memahami konsep gerak parabola atau peluru dan dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Praktikan saat melakukan praktikum ini menggunakan software PET Simulation. Setelah melakukan praktikum ini, maka praktikan akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Siap data yang telah disajikan pada tabel 4.1.1, yaitu menentukan apakah besar sudut dapat mempengaruhi waktu, jarak, dan ketinggian maksimum ketika diketahui kecepatan awal dan variasi sudut awal tembakan. Pada tabel 4.1.2, yaitu apakah kecepatan awal benda dapat mempengaruhi waktu, jarak, dan ketinggian maksimum. Dan pada tabel 4.1.3, yaitu menentukan apakah sebuah jenis benda dapat mempengaruhi waktu, jarak, dan ketinggian maksimum dengan kecepatan awal dan sudut awal yang tetap. Selanjutnya, pada percobaan pertama, yaitu pada tabel 4.1.1, menentukan apakah besar sudut benda dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Percobaan pertama diberikan kecepatan awal yang tetap sebesar 10 meter per second dan memiliki 5 variasi sudut awal tembakan, yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Kemudian, praktikan melakukan perhitungan dari data yang sudah ada, yaitu kecepatan 10 meter per second dan variasi sudut awal tembakan. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka praktikan akan mendapatkan hasil TP1 sebesar 0,51 second, TP2 sebesar 0,72 second, TP3 sebesar 0,88 second, TP4 sebesar 0,98 second,
dan TP5 sebesar 1,02 second. Selanjutnya, hasil jarak atau R1 sebesar 8,83 meter, R2 sebesar 10,19 meter, R3 sebesar 8,83 meter, R4 sebesar 5,1 meter, dan R5 sebesar 0 meter. Dan yang terakhir yaitu hasil perhitungan dari ketinggian atau Hmax 1 sebesar 1,27 meter, Hmax 2 sebesar 2,55 meter, Hmax 3 sebesar 3,82 meter, Hmax 4 sebesar 4,75 meter, dan Hmax 5 sebesar 5,1 meter. Dari hasil data dan perhitungan menunjukkan bahwa variasi sudut awal tembakan mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Semakin besar sudut awal tembakan, maka semakin besar waktu untuk mencapai puncak. Namun setelah dianalisis, hasil dari jarak maksimum saat sudut awal tembakan sebesar 30 derajat dan 45 derajat menunjukkan bahwa semakin besar sudut awal tembakan, maka semakin besar jarak mencapai nilai maksimumnya. Akan tetapi, ketika sudut awal tembakan sebesar 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat menunjukkan bahwa semakin besar sudut awal tembakan, maka semakin kecil jarak untuk mencapai nilai maksimumnya. Pada percobaan kedua yaitu tabel 4.1.2 menentukan apakah kecepatan awal benda dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Percobaan kedua ini diberikan sudut awal tembakan yang tetap, yaitu sebesar 45 derajat dan memiliki 5 nilai kecepatan awal yang berbeda-beda, yaitu dimulai dari 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, dan yang terakhir 25 meter per second. Kemudian, praktikan melakukan perhitungan dari data yang sudah ada, yaitu sudut awal tembakan yang tetap sebesar 45 derajat dan kecepatan awal benda yang berbeda-beda. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka praktikan akan mendapatkan hasil TP1 sebesar 0,36, TP2 sebesar 0,72, TP3 sebesar 1,08, TP4 sebesar 1,44, dan TP5 sebesar 1,8. Selanjutnya, hasil perhitungan jarak maksimum atau R1 sebesar 2,55, R2 sebesar 10,19, R3 sebesar 22,94, R4 sebesar 40,77, dan R5 sebesar 63,64. Dan yang terakhir, ketinggian maksimum atau Hmax 1 sebesar 0,64, Hmax 2 sebesar 2,55, Hmax 3 sebesar 5,73, Hmax 4 sebesar 15,93, dan Hmax 5 sebesar 15,93. Dari hasil data dan perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan awal sangat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Semakin besar kecepatan awal benda yang diberikan, maka semakin besar waktu untuk mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian waktu. Pada percobaan ketiga, pada tabel 4.1.3 menentukan apakah jenis benda dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Percobaan ketiga ini diberikan jenis benda yang berbeda-beda, tetapi kecepatan awal benda tetap, yaitu sebesar 10 meter per second, dan sudut awal tembakan juga tetap, yaitu sebesar 45 derajat. Kemudian, praktikan melakukan perhitungan dengan data yang sudah ada dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk besar kecepatan awal benda dan sudut awal tembakan. Setelah itu, praktikan melakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka praktikan akan mendapatkan hasil massa dari jenis benda tersebut melalui percobaan software PET simulation yang berbeda-beda dan memiliki 5 jenis benda. Pertama ada cannonball dengan massa sebesar 17,60 kg serta TP sebesar 0,72, R sebesar 10,19, dan Hmax sebesar 2,55. Kedua ada golf ball dengan massa sebesar 0,05 kg memiliki TP sebesar 0,72, R sebesar 10,19, dan Hmax sebesar 2,55. Ketiga ada baseball dengan massa sebesar 0,15 kg memiliki TP sebesar 0,72, R sebesar 10,19, dan Hmax sebesar 2,5. Keempat ada football dengan massa sebesar 0,41 kg memiliki TP sebesar 0,72, R sebesar 10,19, dan Hmax sebesar 2,55. Kelima ada tank shell dengan massa sebesar 42 kg memiliki TP sebesar 0,72, R sebesar 10,19, dan Hmax sebesar 2,55. Dari data dan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hasil dari waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum tidak berubah atau tidak dapat dikatakan tetap.
Jadi, jenis benda dan besarnya suatu massa benda tidak mempengaruhi nilai waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Dari percobaan gerak peluru tadi, kita mendapat kesimpulan yang pertama, besarnya suatu sudut benda akan mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak. Semakin besar sudut awal tembakan, maka semakin besar waktu untuk mencapai puncak. Akan tetapi, besarnya sudut benda tidak mempengaruhi nilai jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Kesimpulan yang kedua yaitu kecepatan awal benda sangat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Semakin besar kecepatan awal suatu benda, maka nilai waktu untuk mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum akan semakin besar. Kesimpulan yang ketiga yaitu berbagai macam jenis benda dan besarnya suatu massa benda tidak mempengaruhi nilai waktu untuk mencapai puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Sekian penjelasan serta simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.